biasanya Bu, kalau di kampung saya itu ketika kumpul keluarga Bu, jauh-jauh apa Bu? Mereka tuh silaturahim sudah enak, 1 hari, 2 hari itu sudah jalan. Nanti biasanya menginjak hari ketiga itu mulai ada masalah Bu, apa Bu? Bahas warisan. Biasanya ngoten Bu. Akhirnya bahas warisan betul cocok, tinggal mulai mantau, melih, marahlah lagi. Buku-buku panjenengan semua yang ada di sini tidak seperti itu, okay? Nanti kalau diberi warisan alhamdulillah, kalau belum dapat, okay, sungguh terlalu. Okay, semua itu diatur dalam Islam ya. Semoga pertolongan panjenengan semua itu dalam pertolongan Allah. Seandainya ada keluarga yang seperti itu diberi petunjuk oleh Allah dengan cara yang baik. Nah, setelah memaafkan, harusnya apa? Hati kita bisa ikhlas. Dan nanti puncaknya adalah panjenengan bisa bersyukur. Pulang kampung, ketemu orang tua, alhamdulillah. Ketemu saudara, alhamdulillah. Yang punya sanggupannya, alhamdulillah. Yang sanggunya kurang bisa pulang kampung juga, alhamdulillah. Maka ujung-ujungnya semuanya itu intinya pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Sambut sedaya nggih, kados ngoten niku nggih. Insyaallah nggih, semangat. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu, ini dalam hadis Bukhari ya, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, niscaya seluruh tubuhnya akan baik. Dan apabila ia rusak, niscaya seluruh tubuhnya akan rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Ini Kanjeng Nabi sudah menyampaikan, ada segumpal daging itu hati. Nah, kita tadi sudah di depan dikatakan yang dimaksud hati organnya adalah jantung. Nah, maka kalau panjenengan ingin menjadi orang yang baik, maka dipastikan jantungnya itu sehat. Nah, agar jantungnya sehat, ini harus agar jantungnya sehat, maka apa? Perasaannya harus sehat terlebih dahulu. Maka panjenengan semua sudah luar biasa. Allah sudah latih kita puasa sebulan terus. Allah sudah pertemukan dengan Idul Fitri. Monggo barangkali di antara kita yang hatinya, yang perasaannya masih belum maksimal, masih belum bisa menerima, apalagi belum bisa memaafkan, dipaksa. Tujuannya apa, Bu? Agar kita lebih sehat. Nah, ini ada iklan ya. Jadi kenapa memaksa hati kita agar menjadi lebih sehat? Panjenengan puasa itu sebenarnya ridho, ikhlas atau memaksa? Panjenengan puasa Ramadan kemarin itu dipaksa atau ikhlas? Ikhlas. Benar, Bu. Benar. Ini sinyal ya. Apa karena kipasnya? Oke. Oke, sinyalin. Jadi kalau mau jujur, karena apa? Karena Allah memerintahkan itu sebenarnya. Kalau mau jujur gitu, itu kan perintah Allah. Awalnya kita dikenalkan puasa itu pasti dipaksa. Jadi dengan punya anak itu dipaksa, Bu. Ayo Mas puasa.
ponakan saya puasa nanti kamu dapat laptop. Waduh, sowan. Nah, maka kita itu karena terbiasa melaksanakan, menjadi terbiasa. Panjenengan sudah umur di atas 40 mengatakan sudah tidak terpaksa. Tapi kalau mau jujur sebenarnya terpaksa, betul. Nah, kita itu sebenarnya memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, sehingga kita menjadi lebih baik hari ini. Begitupun dengan hati kita. Hati kita itu harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, di mana apa? Memaksa hati kita untuk bisa lebih baik, untuk bisa sehat, agar apa? Seluruh tubuh kita menjadi baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jenengan harus tahu ya, kedudukan hati. Jadi di pengertian hati sudah tahu. Hadisnya Rasulullah mengatakan hati itu harus sehat maka tubuhnya baik. Nah, maka kedudukan hati itu bagaimana? Ini pendapat ini dari Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Di sini posisi hati terhadap semua anggota tubuh bagai raja. Perhatikan ibu-ibu, posisi hati terhadap anggota tubuh sebagai raja yang berkuasa atas bala tentaranya. Bayangkan ini, perasaan itu sudah raja yang menguasai seluruh tubuh. Percaya betul? Tubuh manusia itu menghamba kepadanya dan berada di bawah kekuasaannya. Contoh gimana? Nek jenengan sedih, coba perasaannya sedih langsung seluruh tubuh lepas. Keringat dingin memuncul. Padahal jenengan pengen keluar, karena rasa sedihnya itu menguasai, mendominasi, maka seluruh tubuhnya jadi lemas. Bagaimana ketika hati jenengan bahagia? Biarpun badannya cukup capek itu, jenengan diajak apa-apa pagi, ayo pasti jenengan semangat. Maka ini pendapatnya Ibnul Qayyim, hati itu adalah raja, perasaan itu adalah rajanya seluruh anggota tubuhnya. Maka ini sangat penting sekali. Orang itu sebenarnya bisa menipu perasaan kan? Orang marah wajahnya nampak nggak, Bu? Nampak. Orang sedih wajahnya nampak? Nampak. Nah, kalau orang bahagia? Nampak. Kalau bahagia itu senyum. Senyumnya bukan settingan. Kalau panjenengan artis mungkin bisa settingan. Jadi paham ya, kedudukan hati adalah raja, maka tubuh manusia menghamba kepadanya. Ini sangat penting, kita harus tahu posisinya ini. Maka kalau hati kita itu masih belum baik, nah ini nanti pertanyaannya kan begitu. Jika hati itu belum baik, jika hati itu masih sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Nah, di awal judul tadi saya sampaikan hati yang fitri, artinya sudah tahu, posisi hati sudah tahu. Maka hati yang fitri itu seperti apa? Nah, maka kita harus tahu apa fitrah manusia. Ini yang paling penting. Maka hati itu adalah yang fitri itu adalah sebagaimana fitrahnya manusia. Maka di sini yang pertama, fitrah manusia itu adalah ghorizatut tadda. Itu naluri manusia menyembah Tuhan. Hati yang fitrah itu adalah hati yang sadar terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah berusaha belum setiap hari terhubung dengan Allah? Insyaallah berusaha. Contohnya, Bu, memulai semua aktivitas dengan doa. Itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat Allah. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Salah satunya adalah sholat. Kemudian semua amal perbuatan kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti apa? Fitrah yang pertama. Jika kita bisa seperti itu, maka kita bisa sukses
dari yang pertama tadi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang hidup itu bisa bertahan hidup. Jadi ada gharizatul baqah, punya keinginan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Yang pertama yang dipikirkan apa? Bertahan hidup itu apa? Memenuhi perutnya. Oke, benar. Nah, semua orang ini yang pertama dipikirkan itu perut. Nah, kemudian baru yang lainnya, tempat tinggal, ya. Nah, maka di situ orang bertahan hidup. Kalau perempuan apa? Dengan harus punya keinginan yang baik untuk menjalin keluarga itu, bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Ini yang bagi yang nggak bekerja ya. Beda lagi kalau yang bekerja ya. Kalau nggak bekerja kan bisa menjalankan amanah dengan baik sebagaimana seorang istri di dalam rumah. Maka dia harus bisa bertahan hidup dengan baik. Yang ketiga adalah ghorizatun naw, maka memiliki naluri ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, jenengan sudah berumah tangga semua, maka di sini hubungan antara suami dan istri harus harmonis. Nah, maka dalam pemahaman saya tentang hadiah fitri itu adalah ketika satu, hubungan kita itu dengan Allah baik. Yang kedua, bisa bertahan hidup dengan baik. Yang ketiga, hubungan di dalam rumah tangga antara suami, istri, anak, mertua, dan keluarga itu harmonis. Ingin betul? Insya Allah kalau yang pertama ini sudah mudah, gitu. Jenengan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Saged sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Saged tepat waktu. Alhamdulillah. Ditambah lagi sholat sunnah. Itu yang sederhana, tapi puncaknya adalah selalu terhubung dengan Allah dalam setiap amal perbuatan. Dan yang kedua, nanti jenengan jadi istri itu bisa melaksanakan amanah tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang ketiga, hubungan dengan keluarganya harmonis. Harapannya setelah puasa itu seperti itu. Nah, ini nanti dicek ya dengan pasangannya, apakah masih ada belum harmonis. Ada nggak yang masih cemberut sama suaminya? Pastinya ada, karena apa? Puasanya sudah lewat 1 bulan. Ini sudah lewat Syawal gitu. Oke. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, fitrah itu bisa terganggu. Kenapa bisa terganggu? Salah satunya adalah masih sakit hati. Sudah maaf-maafan tapi belum sempurna. Enten boten di antara panjenengan yang masih sakit hati. Jujur. Yang boten jujur boten apa-apa, kula boten ngertos. Adalah. Oke. Jujure kalih Allah mawon. Nanti doa kepada Allah, ya Allah berikan hamba hati yang ikhlas, hati yang mau memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti saya. Dan di sini Bu, biarpun mereka nggak minta maaf, ayo diajak hatinya untuk memaafkan. Kenapa itu? Biar dengan sehat. Secara manusia orang belum bisa hatinya baik itu karena masih sakit hati. Itu wilayah manusia. Pertanyaannya, kenapa? Sudah puasa sebulan penuh, sudah saling memaafkan dohirnya, sudah ketemu maaf-maaf, tapi kalau belum bisa memaafkan. Yang kedua ini loh Bu, hati-hati gitu. Jangan-jangan hatinya masih dikuasai setan jin. Gitu loh. Jangan-jangan hatinya masih dikuasai setan jin. Saya bilang setan jin kenapa? Dia nggak nampak. Dia
dia masuk ke tubuh kita, menghasut perasaan kita untuk susah memaafkan kesalahan orang lain. Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Jenengan sudah saya kasih kata kunci bagaimana kita bisa menjangkau gangguan setan jin di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan apa? Bisikan. Oke, setan jin itu mengganggu perasaan kita dengan bisikan, bisikan yang buruk. Kalau sudah berhasil membisikkan yang buruk-buruk di perasaan kita, akal kita membenarkan, akhirnya kepikiran. Dengan kepikiran yang buruk-buruk akhirnya dilakukan. Setiap waktu pas sendiri sedih. Yuh, dulu tega banget. Jatai soko kok didol kabeh. Aku gak dibagi jelas. Ada nggak kasus kayak gitu? Ada. Itu bikin sakit hati gitu. Pernah. Padahal setiap bulan aku ngasih kiriman buat orang tua, tapi tetap aja. Itu contoh ya. Jadi ada bisikan, ini saudaramu sungguh terlalu, maka kamu jangan biarkan dia enak dengan seperti itu. Jadi nanti ketika setan jin itu berhasil membisiki perasaan kita, akal kita membenarkan, akhirnya kepikiran. Kemudian apa Bu? Dia terus mengingatkan. Akhirnya jenengan biarpun sudah salaman, sudah cipika-cipiki, masih tetap sakit hati. Nah ini ya, saya mengingatkan buat kita semua. Kalau orang punya prasangka buruk itu wajar, tapi jangan terus dilakukan. Karena apa? Bisa jadi kita masih dikuasai setan jin. Ingin sehat apa betul? Maka kita harus memaksa perasaan kita untuk taat kepada Allah. Jadi panjenengan itu melatih perasaannya, memaksa untuk memaafkan, untuk ikhlas, untuk bersyukur dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti bukan karena orang tua, bukan karena suaminya, bukan karena Pak D, Pak Leknya ya, tapi karena ingin taat kepada Allah. Semoga dengan itu Allah melindungi, dilindungi dari segala gangguan setan jin, diselamatkan di dunia, diselamatkan sampai akhirat. Kalau panjenengan masih belum bisa, nah ini pasti tujuan hidupnya hanya dunia. Padahal apa? Dunia itu panggung sandiwara. Bener? Dunia ini jadinya itu kata lagu, itu kata lagu. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan Bu, ini ya dendam iblis. Ini tentang apa? Dendam iblis. Kita itu gak pernah ketemu iblis Bu. Jangan sampai ya Bu. Saya juga belum pernah ada pengalaman ketemu iblis begini. Tapi ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad ayat 82 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis itu kan dilaknat Allah, masuk neraka jahanam. Dia itu dendam, ingin menyesatkan semua anak cucu Adam. Dan iblis Bu, jenengan sudah tahu kan masih hidup, benar? Allah yang menyampaikan di Al-Quran, iblis masih hidup dan dia dilaknat masuk neraka jahanam, tapi meminta tanggung sampai hari kiamat menggoda semua anak cucu Adam. Nah, kula jenengan ini termasuk betul? Termasuk. Maka adakah di antara jenengan yang merasa nggak diganggu iblis?
biasa, boten menakutkan. Oke. Karena apa? Pasti semua anak cucu Adam itu diganggu oleh iblis. Ini keterangan dari Allah ini ya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ini ada pengecualian itu. Ini kata dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mukhlasin itu yang ikhlas. Jadi kan orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikuasai oleh iblis. Maka dengan hatinya tadi harus mulai dilatih dari sekarang untuk bisa ikhlas. Tapi dari pengalaman kula Bu, nek jenengan belum bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti hati, ikhlas niki nggih kuwat. Bagi ikhlas niku eling ya apa sih? Ya apa sih nafane? Nah, masih ingat masa lalu yang buruk-buruk. Nah, kalau kita mengalami perasaan itu bisikan setan. Tinggalkan, wis gak peduli, biarin aja sudah. Maka ingatlah Allah. Kita harus menjadi hati yang ikhlas. Semoga dilindungi oleh Allah, tidak mudah dikuasai oleh bangsa iblis dan sekutunya. Dalam surat Al-A'raf, iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sinten di antara panjenengan yang mau datang tadi ada perasaan malas, ada perasaan tiba-tiba nggak enak badan, bisa jadi loh Bu, itu gangguan ya. Mau berangkat itu tiba-tiba mules, tiba-tiba badannya berat, tiba-tiba ada sesuatu, akhirnya rasanya Pak wis gak berjalan, gak enak badan. Tapi kalau jenengan itu paksa datang ke sini, saya yakin Allah akan melindungi, pasti lebih ringan badannya. Siapa yang tadi merasa berat sebelum berangkat? Saya tadi pusing. Sampai sini lebih sehat? Ngantuk Ustaz. Wah, ini ngantuk ini. Karena apa? Iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, termasuk datang di kajian kafah ini. Jenengan akan diajari pemahaman tentang Islam agar kita bisa beramal sholih yang luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan ibu-ibu, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Coba bayangkan, iblis itu akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini ayat ini luar biasa ibu-ibu. Jadi iblis itu mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Berarti kan itu wah luar biasa serangannya. Kemudian apa? Targetnya itu, perhatikan, target iblis itu adalah yang terakhir, tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayo, kita ini sering gak susah bersyukur. Nah, jangan-jangan nanti ketika diberikan kondisi oleh Allah, baik keluarga, baik anak, baik ekonomi, ya, itu masih sering ngeluh aja. Jangan-jangan itu bentuk gangguan iblis juga. Nah, maka kalau jenengan turuti perasaan itu pasti sakit hati, apa, sedih terus. Padahal Allah itu memang memberikan rezeki setiap orang berbeda. Maka ikuti saja, syukurilah. Disyukuri nanti Allah akan menambah keberkahan. Dan dari kunci di sini Allah sampaikan, ternyata kita sering ngeluh. Nah, berarti kurang bersyukur. Jangan-jangan iblis menggoda lewat itu. Sering gak boten jenengan, ayo ngeluh terus. Sedikit. Nah, maka dari ilmu yang diterima di kajian kafah ini, ayo yang paling berat apa Bu? Dipraktekkan. Jenengan datang ke sini nih diperjuangkan mudah. Yang paling penting nanti pulang dipraktekkan.
langsung ketemu suaminya senyum. Ya. Setelah senyum, jangan minta maaf, langsung dipeluk. Ayo. Habis dipeluk baru ngomong, ya maafkan kesalahanku ya. I love you. Ada yang bilang I love you. Tuh, tambah dapat bonus itu. Berarti nama alhamdulillah. Itu berarti nama setan iblisnya itu nangis. Sedih. Kenapa? Loh, akhirnya mereka baikan. Karena apa? Gangguan setan yang disukai iblis yang diberikan derajat tinggi adalah memisahkan antara suami dan istri. Bu, siapa yang usia sekarang tidurnya terpisah? Saya sering. Soalnya namanya anaknya ya. Gitu terserah. Pokoknya ini gue tidur terpisah, ini gue peluang diganggu. Ya Allah. Kalau dan beda lagi kalau beliau ini kan semuanya melaut soalnya. Melautnya 6 bulan Bu. Masya Allah. Sampai terpisah. Ya, ini ya. Allah mengabarkan bahwa tipu daya iblis itu luar biasa, datangnya dari segala penjuru, targetnya adalah membuat kita susah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi ini hal yang sederhana yang mungkin kita itu sering melakukan setiap hari, maka monggo ditaubati, diistighfari agar nopo iblis dan bala tentaranya tidak mengganggu lagi. Dengan bersyukur, dengan menerima takdir Allah, dengan berlindung kepada Allah dan hati kita memaafkan dan ikhlas, insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Ibu yang dirahmati Allah, ini ada kisah dari para nabi ya. Saya di sini hanya menampilkan satu kisah saja, kisahnya Nabi Yahya. Dalam kitab Syekh Wahid Abdussalam Bali, itu Nabi Musa bertemu dengan iblis, Nabi Ayub bertemu dengan iblis, Nabi Muhammad juga bertemu dengan iblis. Di sini saya hanya menyampaikan satu kisah Nabi Yahya alaihissalam bertemu iblis. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari sanad Sabit al-Binani, dia berkata, kami pernah mendengar bahwa iblis menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Lalu beliau melihat berbagai gantungan yang bergelayutan pada dirinya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam itu bertemu iblis, iblis itu pakai kalung yang bergelantungan. Ini tuh saya langsung membayangkan, wah iblis itu berarti teknologinya jauh lebih canggih dari manusia. Di zaman Nabi Yahya saja iblis sudah punya gantungan kalung. Itu ditanya oleh Nabi Yahya, wahai iblis, apakah gantungan yang bergelayutan ini? Iblis berkata, ini adalah nafsu syahwat. Iblis itu bilang, kalau tadi yang bergelantungan itu nafsu syahwat, senjata saya untuk menjerumuskan umat manusia. Berarti apa? Iblis punya teknologi berupa gantungan tadi untuk menguasai nafsu manusia. Bayangkan, bisa nggak sekarang kita punya sesuatu untuk menguasai nafsu manusia? Sekarang baru punya, ya misalkan ini alatnya, ini bisa menguasai nafsu manusia ini. Tapi ini iblis sudah berapa ribu tahun yang lalu. Dan maka jenengan kalau bilang jangan gaya dengan setan jin. Kenapa? Teknologi mereka lebih canggih. Itu menurut saya ya. Teknologi mereka lebih canggih karena apa? Iblis sudah tahu manusia akan mudah diganggu hawa nafsunya. Maka Nabi Yahya berkata, apakah di antara gantungan itu ada bagianku? Iblis berkata, mungkin Anda pernah makan terlalu kenyang. Perhatikan ibu-ibu, Nabi Yahya dikatakan iblis pernah diganggu adalah makan terlalu kenyang. Lalu kami melalaikan Anda
Anda sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh satu gangguan yang diterima oleh Nabi Yahya. Yang paling ringan adalah makan kekenyangan. Kulo lan jenengan sering boten bayangkan Nabi Yahya diganggu iblis saja makan kekenyangan. Berarti kita ini sumering, berarti diganggu iblis dan tentaranya itu berarti sumering gitu ya. Kan banyak ya, itu sebenarnya makan kekenyangan, belum yang lainnya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan kekenyangan lagi. Jenengan pun sudah beratnya sudah over. Wis pokoknya nanti kalau di kajian kakak nggak akan nyamil banyak. Tiba-tiba datangnya mangkok plus bulan-bulan. Kira-kira bisa nahan nggak? Padahal di rumah sudah berjanji nanti di kajian kakak aku nggak berlebihan ya. Tiba-tiba datangnya bakso. Kalau nggak dimakan mubazir. Oh, kalau nggak dimakan mubazir. Nggak apa-apa Bu, dikasihkan sebelahnya monggo. Jadi sebenarnya Kan sedekah. Dicari temennya yang masih selangsing. Mau nggak saya sedekahkan? Kayaknya nggak ada. Yang langsung saya kayaknya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini satu kisah yang luar biasa yang menurut saya menjadi ibrah buat kita. Nabi Yahya makan kekenyangan saja diganggu oleh iblis, sehingga apa? Sholat dan zikirnya lalai, tidak berjalan sebagaimana sehari-hari. Nah, ini guys, iblis mengetahui rahasia manusia. Apa itu? Bahwa poros keyakinan manusia terletak pada hati dan terfokus padanya, maka iblis mengarahkan gangguan kepadanya. Maka setan jin, itulah bala tentara iblis juga jin. Ganggu manusia itu fokusnya ganggu perasaan. Maka jenengan boten sabar berperang. Bisa dipahami? Jenengan berperang berpeluang besar dikuasai iblis. Maka nanti kalau sudah seperti itu pasti kalau dibiarkan sakit hati. Kalau sakit hati terus-terusan Bu, susah tidur, stres, hipertensi, terus Bu, asam lambung. Nanti nopo imunitasnya ngedrop, auto imun, tambah ngedrop lagi, muncul tumor dan kanker. Mau nggak? Jangan ya. Ayo, ini saya kasih bocoran, kuncinya di perasaan tadi. Pasti kalau kita masih sakit hati hari ini adalah mengikuti bisikan setan jin, bala tentaranya iblis. Maka dia menanamkan nafsu syahwat dan dia menghalangi manusia beramal dari jalan yang lurus. Dengan itu wayai kajian kakak OCAE shopping DC, diajak temennya apa? Shopping rian. Wayai tahsin ini. Nanti dulu, hati-hati. Jangan-jangan menghalangi manusia beramal dari jalan yang lurus. Ini kuncinya loh Bu. Maka di sini kenapa hari ini yang sering gangguan itu ibu itu dari pengamatan saya. Karena saya ketika ketemu bapak-bapak itu enjoy saja. Bapak-bapak itu cuek. Bener, ada yang suaminya cuek. Mereka itu kebanyakan memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi nggak terlalu baperan. Yang penting yang pokok sudah terpenuhi ya sudah. Tapi kalau perempuan itu baperan ya. Sudah dikasih maunya kurang apa? Perhatian. Mama, aku capek mah, yo duduk sini bentar lo ya, aku pengen curhat. Wis ngantuk mah. Sik lah ya. Ya jenengan itu gak sayang sama istri. Jadi repot kan. Marah nanti, sopo gak sayang sama istri. Waduh. Tiap bulan
Lebaran kasih THR-an. Setiap pekan jalan-jalan jadi nggak kasih sayang. Itu kan biasa ya. Bingung. Jadi kan bilang itu biasa. Padahal perempuan tuh kadang nggak butuh itu. Bener nggak? Butuhnya apa? Ditemani, Sayang. disayang. Tapi nggak semua. Harus biasa. Biasa kalau semua sekarang tuh lebih pada materis. Karena apa? Hidup ini nggak bisa kalau nggak ada uang katanya. Nah, nanti kalau sudah dapat itu baru baperan biasa. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Isra 65, lalu perhatikan di sini surat Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah rohmu sebagai penjaga. Maka ibu-ibu, kita itu nggak bisa melawan iblis. Jadi kan bisa nggak melawan iblis? Kita hanya bisa tuh menolak bisikannya. Selanjutnya kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Jadi tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah rohmu sebagai penjaga. Maka jenengan harus berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada selain Allah. Jenengan suaminya dapat jabatan tinggi, tiba-tiba datang ke Mbah Sopo. Perhatikan, dibawahi keris karena suaminya camat, ada keris untuk meningkatkan derajat dan pengasihan. Dikasih keris lu telulas, keris Nogo Sosro, dan dikasih sabu. Nah, itu betul ya. Katanya beriman kepada Allah, katanya berlindung kepada Allah, tapi kok pulang bawa keris Nogo Sosro. Kata istrinya enak Nogo Sari ya. Nah, maka kalau terjadi hal seperti itu didakwahi ditolak. Karena apa? Itu tipu daya setan. Kita terjebak pada kesyirikan. Maka hilangkan semua kesyirikan, hanya berlindung kepada Allah saja. Karena Allah lah yang bisa melindungi kita dari segala gangguan iblis dan bala tentara. Dan kata kunci yang terakhir dalam surat Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi yang tidak bisa dikuasai iblis itu adalah kecuali hamba-hamba yang terpilih. Yaitu apa? Karena keikhlasannya. Jadi orang-orang yang bisa melatih hatinya untuk ikhlas itu terbebas dari gangguan iblis. Maka ini yang harus kita gapai, ibu yang dirahmati Allah. Apapun yang kita terima dari Allah, apapun yang kita rasakan ujian setiap harinya, harus dipahami dengan keilmuan yang baik agar kita bisa mengkondisikan hati kita menjadi hati yang ikhlas, sehingga terbebas dari gangguan iblis dan tentara. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, setiap orang yang beriman yang hatinya dijernihkan. Jadi orang yang paling baik yang pertama itu yang beriman. Insya Allah jenengan semua beriman. Benar ya? Bu? Semuanya beriman? Iblis beriman betul? Beriman. Iblis juga beriman. Apakah cukup dengan beriman? Nah, kalau kita cukup dengan beriman, sama dengan iblis. Perhatikan ya, banyak orang itu beriman tapi nggak beramal. Percaya Gusti Allah, percaya surga, percaya neraka, percaya, tapi nggak sholat, nggak poso. Itu namanya beriman tanpa amal. Berarti apa? Tidak cukup beriman saja. Kalau hanya beriman nanti sama dengan iblis. Apa maksud hati yang dijernihkan? Beliau menjawab, yaitu hati yang bertakwa. Nah, kan tadi kan dikatakan yang beriman maka diwujudkan dengan takwa. Jadi antara iman dan takwa itu satu paket itu. Dengan kalau beriman harus takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa? Jernih dan di dalamnya tidak terdapat penipuan. Jadi kita itu orangnya apa adanya. Kalau suka ya suka, kalau benci ya benci. Jangan kamuflase, jangan tipu. Ketemu temennya senyum, bisa diterima, bisa. Ikhlas, ji sambil nyiut, ji. Jangan hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Hatinya tidak terdapat penipuan, kejahatan, pengkhianatan, dengki dan hasad. Masya Allah ya, ini adalah semua penyakit hati. Bagaimana berarti untuk bisa mengalahkan semua itu, mengajak hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya diperintahkan Allah lakoni mawon. Jangan banyak mikir, jangan dibanteri. Itu bahaya nanti. Jadi kan dibanteri, setan yang goda nggak jadi takwa. Ya, saya ada kisah lucu kok, pernah saya ceritakan nggak? Saya itu pernah ketemu seorang dari Banyuwangi. Dia itu drivernya bos. Tinggalnya dekat masjid. Saya tanya, beliau itu sehat-sehat, Pak, terus pun disolatin. Mungkin benar sakit. Tuh, kok benar sakit? Kenapa pekerjaan driver? Dan apa mengikuti bosnya terus? Padahal bosnya kalau waktunya sholat minta sholat. Dan jenengan kok gak ikut sholat? Bukan ngertos. Bayangkan, nggak tahu. Nah, terus saya tanya, jenengan asli Banyuwangi, dulu mudanya pernah belajar apa? Oh, dulu itu zamannya ada ninja. Pernah dengar nggak? Iya. Zamannya ada ninja. Beliau itu di kampungnya itu ada kiai. Pemuda-pemudanya itu disuruh muntal potri. Potri itu pelor. Itu apa ya? Besi kecil-kecil. Nah, itu didoain sama Pak Yainya. Kemudian remajanya disuruh makan. Itu nanti jadi kebal. Nah, tujuannya apa? Menjadi tentara untuk melindungi Pak Yai. Jadi intinya jadi kebal. Tapi itu tidak tahu namanya remaja kan, apa jadi Pak Yai dituruti ngikuti Pak Yai. Nah, suatu ketika pas sholat botrinya keluar lutuk. Nah, terus kenapa nih Pak? Jadi ini konco-konco kon muntal malih. Mana Ustaz itu? Nggak tahu, pokoknya itu keluar pas sholat beliau. Nah, akhirnya sekarang bisa jadi amalan muntal gotri itu bukan sesuai syariat. Jadi ada kodam yang dimasukkan lewat gotri sehingga dia kebal. Akhirnya apa? Menghalangi ibadah kepada Allah. Jadi beliau tuh sampai lucu. Kulo niku lho padahal pun wudu. Terus diajak ngobrol kali konco gitu lo tunggu melih. Sampai segitunya. Nah, maka ya Allah, bagaimana melawan itu harus takwa itu tadi. Bahwa sholat gak ngurus konco, gak ngurus pekerjaan, wayang sholat harus sholat. Jadi dengan takwa tadi menjalankan perintah Allah, pasti gangguan setan itu lemah, kita tidak dikuasai gitu. Tapi kalau akalnya itu kurang ilmu dan membenarkan, meninggalkan perintah Allah, kita nanti jadi temannya setan. Perhatikan, ini ada pengalaman beliau sehat, tidak sakit, pekerjaannya gampang, tapi nggak bisa sholat. Na'udzubillah min untuk pelan panjenengan tidak seperti itu. Ya. Sekarang setelah kita ngobrol dan senyum-senyum dari tadi, saya tanya lagi, bagaimana kabar hati kita? Tidak tahu. Sudahkah sesuai fitrah? Ayo. Sudah sesuai fitrah belum? Alhamdulillah diusahakan. Apa masih diganggu setan? Masih. Tuh ke sini. Berarti solusinya apa? Solusinya nih gitu. Ini solusinya ini, semoga ada keberkahan ilmu di balik kajian kapan ini. Yang paling penting panjenengan harus berani mengamalkan.
Siapa yang sudah bisa berhasil zikir pagi petang setiap hari? Acungkan tangan. Ayo. Yang berhasil zikir pagi petang setiap hari. Ini benteng perlindungan. Jenengan punya rumah kayak ini Bu. Kayak di rumah kakak ini depannya nggak ada pagar. Berisiko maling mudah masuk enggak? Tapi kalau dipasang pagar susah enggak? Nah, jenengan zikir pagi petang itu ibarat membangun benteng. Terserah jenengan, yang ngelakuin jenengan diri kan sama kayak jenengan punya uang ya. Uangku banyak akan dibuat benteng sekuat mungkin. Jadi kan jenengan uangnya banyak nggak tahu zikir. Bentengnya setan kuat apa lemah? Lemah. Maka di sini zikir niku gratis. Sak wayah disunahkan pagi dan petang. Maka monggo diistiqomahkan, dijalani biar apa? Pagernya kuat. Ini contoh loh, mengamalkan dari kajian kafah salah satunya. Siapa yang sudah mencoba setiap tilawah Al-Quran setiap hari diniatkan untuk rupiah mandiri? Ayo. Tidak. Nah, jenengan bilang tidak berarti gagal. Berarti setan menang. Kalau pas sakit. Jadi merasakan aku baca kok badanku sakit semua. Nah itu reaksi Bu. Ngantuk niku nggih reaksi. Itu Allah akan menolong lewat Al-Quran dengan tidak jadi. Maka apa? Ayo mulai sekarang kalau tilawah diniatkan minimal ya Allah jadikan Al-Quran yang saya baca menyehatkan tubuh saya. Yang kedua, jika ada setan yang mengganggu jadikan Al-Quran membersihkan dari gangguannya. Itu aja loh, masa nggak bisa. Nah kalau nggak bisa itu berarti dilupakan. Nanti nih jenengan berhasil. Biasanya kalau ada setannya tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba muak, tiba-tiba badannya setelah itu sakit semua. Itu awal yang indah. Jangan takut, lanjutkan. Allah akan menolong. Ibaratnya jenengan baru minum obat dokter. Kemarin saya ketemu teman itu kan kemo. Bagaimana reaksi kemo? Setelah di kemo itu seluruh tubuhnya sakit semua. Jenengan milih kemo sakit semua menerima. Perhatikan, dokter menyuruh Bu sampai harus kemo. Sakit dok, pokoknya harus kemo. Ya sudah dok, saya ikut. Beresiko enggak? Beresiko. Organ yang sehat jadi sakit. Sekarang saya tanya, coba saya bacakan Al-Quran, tak kemo dengan Al-Quran, yo sakit semua. Nah, bayangkan kalau jenengan suruh milih sakit semua dengan Al-Quran atau sakit semua dengan kemo. Tapi memaksa itu butuh perjuangan kan? Iya. Itu maka ini pilihan kembali kepada jenengan semua. Wis begitu tambah pahala loh. Jenengan dengan ngaji tiap hari itu pahalanya tambah wakeh, plus sehat, plus bersih dari gangguan setan. Semoga Allah mudahkan. Ini contoh ya dari kajian kakak ikut kelas Al-Quran harus suksesnya dipraktekkan. Tapi kalau buat senang-senang ngumpul terserah jenengan oleh pahala dapat barokah dapat, tapi belum maksimal. Semoga dengan keistiqomahan ini Allah memberikan hidayah buat kita semua. Allah berikan kemudahan buat kita semua, dan Allah berikan petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan dengan benar apa yang disyariatkan Allah SWT. Mungkin ini saja materi yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Pas ya, jam 10.25. Ini selanjutnya ini tanya jawab. Tidak ada pembacaan Al-Quran ya? Kalau tidak ada saya berbagi ya. Kenapa? Sedikit. Banyak juga tidak apa-apa. Ya, ini di sini saya kasih 5 menit saja dulu. Ada yang ditanyakan? Oh iya, satu pertanyaan saja. Oke, ini ibu yang
Ibu yang di tengah semangat sekali, luar biasa. Ustaz tadi dijelaskan bahwa segala ujian dari Allah kita akan bersyukur. Terus gimana menyikapi bahwa anak kita itu doa begitu? Refleks kita kan pasti ngomel, Gus. Refleks kita mengeluh. Iya benar. Nah, ini saya tanyakan gimana caranya untuk menyikapi bahwa saya itu yang mengeluh, sudah dikasih anak, bersyukur anak banyak yang tidak dikasih anak. Oke, anak amanah gitu. Nah, dari situ saya ingin ya Allah bersyukur aku tidak kalian. Karena mengeluh gitu loh, maksudnya tetap mengeluh gitu loh. Nah, menyikapinya gimana itu? Terima kasih itu aja. Oke, makasih. Alhamdulillah. Pertanyaannya umum tapi tingkat tinggi. Karena umum dialami ibu. Ya sebelumnya mohon maaf Bu, saya mau tanya putra jenengan berapa? 2. Yang jenengan keluhkan semuanya atau satu? Satu. Usianya berapa? 15 tahun. Itu dari umur berapa? Mulai menjengkelkan dari umur berapa? Dari kecil. Oke. Aktif dari kecil. Nah, perhatikan ya. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan aktif dari kecil. Jenengan asli mana? Mana itu? Semarang. Bapak dari mana? Mana? Cirebon. Nah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan jenengan, saya teram dulu. Tidak, Bu, bercanda. Ini dari keilmuan yang sudah kita sampaikan. Jika kondisi anak itu tidak pada biasa, sebagaimana hiperaktif, jangan-jangan ada gangguan dari kecil. Kita kan tidak tahu. Nah, makanya itu bagaimana untuk menelusurinya. Ini dari pengalaman kami, anak-anak yang nggak wajar itu berpotensi ada gangguan. Nah, maka biasanya itu secara teori ada potensi dari leluhur. Nah, saya tanya, ibu, jenengan di keluarga jenengan, mbah jenengan itu ada cerita-cerita benda pusaka atau ilmu yang turun-turun itu ada nggak? Mbah dari bapak saya. Nah, ketahuan kan? Jadi sekarang pertama begitu. Oh, memang ada riwayat keluarganya itu sakti. Nah, maka pertama setelah mengikuti kajian kakak ini, jenengan harus menerima dulu. Kenapa? Berarti sedang mengganggu anak itu. Karena secara umum jenengan mendidik dia dari kecil itu gak wajar belas. Pokoknya itu nolak semua yang baik-baik misalkan. Cara jenengan ditolak, diarahkan ditolak gitu. Diajak apa? Seperti itu. Penolakannya kayak apa? Enggak, dia ngikutin, maksudnya yang membuat jenengan jengkel apa? kadang-kadang kan ya namanya anak sekarang dia kan begel. Sudah saya bilangin jangan ini. Nah, ada penolakan seperti itu. Intinya ada karakter pembangkang, bahasanya kayak gitu ya. Ada karakter menolak. Kenapa? Medis. Saya sampai pernah disarankan ke psikiatris waktu anak saya masih umur 5 tahun. 5 tahun. Saya kan lagi berobat, saya kan sakit, masih sakit, saya berobat. Dari dokter anaknya itu disarankan Bu ke psikiatris ya. Nah, sudah dilakukan ke psikiater. Diagnosanya apa? Saya tanya ke dokter anaknya, dokter kenapa? Anak saya kenapa? Saya kan tadi juga gitu. Tidak apa-apa Bu, coba hasil dari dulu, nanti jawaban apa dari dokter dari psikiatrisnya saya ke sana. Hasilnya apa? Hasilnya anaknya masih bisa diarahkan. Diagnosa beliau? Tidak, hanya ini kurang apa ya? Saya kan orangnya tegas ya, Us. Iya. Nah, anak saya itu bertentangan dengan saya masalah ketegasan saya bahwa saya silakan keras. Oh, Dari situ, gitu. ada kata kunci ya, ibunya sangat keras. Nah, oke. Di sini saya nggak mengatakan anak jenengan gangguan, tapi dari cerita jenengan kalau ada leluhurnya yang punya pusaka atau sakti tadi berpotensi gangguan. Nah, maka dicek dulu
jenengan bilang saya orangnya keras, itu kan menurut panjenengan pembenaran jenengan kan, kebiasaan panjenengan. Nah, sekarang saya tanya, kerasnya jenengan itu sudah disesuaikan syariat atau mengikuti perasaan jenengan? Sesuai syariat. Oke. Nah, jadi memang begini ya. Ini jika hal-hal yang nggak biasa pada anak dan kita sudah mengarahkan ini, memang diperlukan komunikasi yang baik. Kadang itu kita harus tahu. Nah, saya ada di keluarga itu anak berpotensi gangguan. Itu memang di balik ketegasan kita itu harus ada perhatian, kasih sayang. Nah, ini kan bisa lembut nggak sama anak? Nah, soalnya ketika kita belum bisa menyentuh perasaan anak, jika berpotensi gangguan itu dia akan dikuasai yang keras tadi, gitu loh. Itu yang salah siapa? Saya sendiri sebagai orang tua belum bisa lembut pada anak. Itu saya mengalami dulu waktu masih gangguan itu. Jadi saya tuh ngomong sama pasangan saya, jangan bikin saya marah. Kalau saya marah saya jelek. Jadi saya branding. Nah, setelah mengerti tentang Quran ini, berarti itu karakter setan. Saya akhirnya merubah. Kalau saya seperti ini, saya berarti jadi setan manusia. Berarti pasangan saya nanti malah takut, malah membenci. Nah, itu yang saya sampaikan, bisa jadi saya salah dari awal. Nah, maka di sini ini solusinya adalah Ibu mulai merubah karakter keras tadi. Jadi ini dimulai karena anak dari kecil yang bimbing orang tua, pasti yang salah itu orang tua. Kalau saya bilang gitu, kalau jenengan nyalahkan anaknya tetap salah, yang salah tetap orang tua. Jenengan harus introspeksi, dirubah dari yang mana. Karena pada intinya perempuan itu baperan juga. Jenengan yang dikerasin terus. Ini sekarang kan saya terdidik dari keluarga VOC lah. Ini kalau ngapung tadi, niku kalau bilang maaf ya, ini dari pendapat saya jangan boleh terima boleh tidak. Ini saya keluarga VOC misalnya. Saya tuturkan kalau saya setelah mengenal Islam saya tolong. Karena apa? Seperti itu saya yakin bukan murni dari ajaran Islam. Kalau Islam itu pendidikannya itu dengan kasih sayang, keteladanan, lemah lembut. Itu kebiasaan di keluarga jenengan saja. Maka kalau saya setelah mengenal kajian terapi Al-Quran, jika saya keras seperti itu, ya harus memaksa secara gak sengaja, itu saya bisa jadi dibimbing setan. Akhirnya efeknya juga mengganggu anak. Itu nanti apa? Dibikin rumah tangganya gak harmonis. Jadi tujuan setan apa? Memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Dan itu nanti di branding anak-anak yang gangguan jin keturunan yang saya temui ya Bu, itu di branding anak yang durhaka, anak yang gak manut sama orang tua. Pokoknya dicap itu terus. Saya punya kewenangan seperti itu. Padahal ketika saya deketi anak itu, saya ajak ngomong, dia itu butuhnya diperhatikan, dia butuhnya didengarkan. Ayo, misalkan mau diajari butuh ditemani. Kamu tuh sudah mandiri, harus bisa sendiri. Padahal sampai gede pengen ditemani misalnya gitu. Nah, itu contoh ya yang saya alami. Berbeda ketika ketemu ibunya tegas. Kamu itu laki-laki harus bisa mandiri. Langsung. Tapi kita kadang halo mas, gimana kabarnya, gimana sekolahnya hari ini, mau cerita dia. Nah, itu yang harus kita perbaiki di situ. Kalau saya bilang diganggu setan, ya semua diganggu setan. Tapi mau nggak kita merubah agar kita lebih baik sesuai dengan syariat yang ditentukan? Itu saran saya Bu. Pertama, jangan introspeksi. Barangkali kerasnya itu sesuatu yang bisa dirubah. Coba dirubah. Saya khawatirnya keras kita itu dibimbing setan. Nah gitu. Yang kedua, jika ada potensi gangguan jin nasab, dengan doa setiap hari. Contohnya gini, ya Allah, saya mewakili diri saya
orang tua saya, mbah-mbah saya, anak keturunan saya berikrar untuk memutuskan segala ikatan dengan bangsa jin jenis apa. Jadi jenengan minta doa, putuskanlah ikatanya ya. Kemudian apa? Didoakan anaknya. Nah, mulai sekarang Bu, coba dirubah komunikasinya. Komunikasinya dirubah. Kalau memang perlu nggak keras ya, dengan yang lembut. Karena anak sekarang itu butuhnya itu perhatian. Dan setan tahu kan yang dikatakan, kata kuncinya perasaan yang diganggu. Dan jenengan kalau nuruti perasaan buruk akan terus diganggu. Nah, padahal apa ibu-ibu sekalian, saya tuh sering ketemu keluarga itu begini. Jenengan hidup di dunia bersama pasangan dan keluarga itu pengen masuk surga betul? Dan itu disampaikan Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Barang siapa beriman kepada Allah, dilanjutkan di anak keturunannya, maka akan dikumpulkan di surga. Nah, jadi panjenengan suami, orang tua, anak keturunannya jika beriman kepada Allah nanti dikumpulkan di surga. Ingin betul? Masalahnya penyaring yang terbus rumah kita sudah suasana surga atau belum? Lanjutkan sama pasangan belum harmonis, sama anak sering bertengkar, suasana neraka, pengen lebih surga bareng-bareng bisa banget. Ayo, kira-kira bisa masuk surga bersama-sama? Enggak bisa. Maka apa yang kita usahakan sekarang berjuang memperbaiki hubungan, komunikasi. Terkhusus kalau bisa, kalau saya minta maaf sama anak saya. Kalau saya ya, nah, ayah minta maaf jika dari kecil sampai hari ini bahasa ayah masih terlalu keras. Cara ngomong ayah masih belum baik. Tolong bisa disampaikan bagaimana biar bisa lebih baik. Ini belum ada kata terlambat ini. Apalagi kenapa? Setahun sekali loh. Ya ini saran ya Ibu. Ini saran. Jenengan terserah nanti prakteknya gimana. Karena apa? Kenapa harus saling memaafkan dulu? Setan jin itu nanti terikat dari rasa benci, rasa marah itu. Ketika kita bisa saling sungguh-sungguh memaafkan, yang sempurna ikatannya lepas. Dari yang keras jadi lembut, gitu loh. Maka yang dikuasai dulu perasaan. Perasaan yang dikuasai setan harus kita kuasai dulu ben sadar, ben gak atos. Prakteknya memang susah. Tapi insya Allah saya sudah mempraktekkan. Saya minta maaf sama pasangan saya. Saya berubah. Yang dulunya diktator, ya. Prakteknya. Caranya begini. Caranya itu belajar bareng. Pertama itu saya sama istri sepakat belajar bareng memperbaiki diri. Terus dapat kata kunci dari guru saya, bagaimana melepas gangguan setan ketika bisa saling memaafkan. Maka bagaimana caranya? Kita setiap hari biasakan langsung saling minta maaf jika ada kesalahan. Izin setiap hari. Nah, terserah. Maka sering kadang pagi habis subuh datang salaman, ya maaf ya, saya juga minta maaf ya. Coba, itu nanti apa? Setannya kalah. Ayo praktek gimana Ustaz? Ya kita pegang tangannya. Gak boleh dipraktekkan nanti pornografi. Nanti suami bilangnya gini Ustaz, iki sehatan. Nah makanya ini disampaikan ilmunya dulu sama pasangan kita agar keluarga kita jadi harmonis, agar suasana
gitu. Kalau saya apa? Kenapa saling memaafkan? Perintah Allah. Orang yang mau memaafkan, ya, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain akan dibalas oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nek jenengan betul semoga dilatih. Jadi saya begitu ya, insya Allah sudah mempraktekkan merubah karakter, membuang gengsi sama istri. Kalau sama orang lain kan kita berbuat sesuai syariat. Selama tidak melanggar syariat ya nggak apa-apa. Tapi di rumah itu sama keluarga gitu, mulai membiasakan komunikasi ngobrol yang baik. Kalau marah langsung dilawan ini masih gengsi, didekati. Pernah dibiarkan tambah marah. Kalau dibiarkan setannya goda lagi tambah marah, akhirnya dilawan perasaannya, didekati, ditanya maaf ya tadi ngomongnya terlalu keras. Itu contoh ya. Oke, intinya gitu ya. Ibu pertama bersyukur diberi anak, yang kedua itu berpotensi gangguan, rubahlah diri ibu dulu. Jangan-jangan kerasnya yang ibu praktekkan itu saya khawatir dibimbing setan. Bisa loh, karena apa? Ketika kita itu mengambil petunjuk bukan dari Allah, itu nanti yang datang setan. Rasulullah ngajarkan keras buat kita. Ayo, yang dicontoh Kanjeng Nabi nopo baik. Dan baik sakti sing dimeji. Diterusno. Ya saiki anae sakno. Nah, maka tirulah Rasulullah. Kanjeng Nabi Ibrahim saja bagaimana ngomongin ayahnya yang membuat patung. Ya abadi, ayahku tersayang. Masya Allah. Dalam Islam itu penuh dengan perhatian. Semoga Allah mudahkan nanti ibu ya, merubah dulu dari kerasnya. Insya Allah nanti dengan merubah anak ibu ini. Terus didoakan setiap hari, ya Allah bebaskan anak saya dari gangguan setan. Kembalikan hatinya sesuai fitrah, menjadi anak yang solih, yang solihah ya, anak yang solihah. Dan didoakan jodohnya. Jadi jangan lupa jenengan yang punya anak semuanya baik laki-laki dan perempuan, saya sarankan didoakan jodohnya dari sekarang. Karena sekarang nyari jodoh susah. Kalau jenengan doakan dari kecil, semoga waktunya menikah Allah sudah siapkan jodoh yang terbaik. Oke ya. Ini selingan. Oke. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Semoga jenengan ada pencerahan. Oke, semuanya cukup ya, satu pertanyaan saja. Kalau dilanjutkan waktu habis. Ini selanjutnya mari kita melengkapi kajian kita berdasarkan keberkahan Allah. Saya mau membacakan Al-Quran. Panjenengan fokus, kita sama-sama mengharap rahmat Allah. Semoga Al-Quran menjadi penyejuk hati kita.